Oh, nah ini project yang aku mau bahas kemarin yaitu VSPN project ko. Membahasnya itu tentang Indonesian social isu apa masalah-masalah yang ada di Indonesia saat ini ko. Nah, jadi VSPN project ini membahas tentang kualitas dalam hidupku, yaitu kualitas dalam hidup itu terbagi menjadi dua ko, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal ko. Nah, faktor eksternal sendiri itu seperti limbah pabrik ko, yang tidak bisa kita kontrol. Tapi faktor internal itu faktor yang bisa kita kontrol ko. Nah, faktor eksternal itu contohnya seperti ini ko. Nah, ini itu adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh Indonesia saat ini, yaitu faktor sampah, faktor limbah. Nah, itu faktor yang nggak bisa kita kontrol kok. Nah, faktor yang bisa kita kontrol tuh seperti junk food dan juga healthy food kok. Nah, kok seneng yang mana? Nah, tahu nggak sih kok, ternyata kok stres tuh dapat menyebabkan bahaya bagi tubuh kok, seperti adanya kanker, terus habis itu penyakit jantung dan lain-lain. Kalau kok stresnya larinya kemana kok? Oh gitu ya kok ya. Kok tahu nggak sih kok ternyata dikutip dari WHO kok 80% penduduk Indonesia itu terancam penyakit kritis dulu sebelum meninggal dunia kok. Nah, dengan arti 4 dari 5 orang di sekitar kita itu terancam penyakit kritis dulu kok sebelum meninggal kok. Nah, jarang-jarang kok ada orang yang langsung meninggal kok. Jadi sakit kritis dulu kok sebelum meninggal. Nah, menurut Koko nih dari empat ini kira-kira yang paling berbahaya yang mana kok? Oh, stroke ya kok ya. Nah, bu ada kerabat kok atau apa teman dekat? Oh, oke oke kok. Nah, ternyata Koko tahu nggak biaya penyakit-penyakit yang di sini kok? Nah, ini temenku sudah research kok, yaitu biaya stroke itu sekitar 1 M kok. Terus biaya sakit jantung itu juga sekitar 1 M, kanker itu 2 M, gagal ginjal itu 3 M. Nah, tapi ini hanya luarnya kok. Ini hanya luarnya saja kok. Nah, ternyata kok kalau ini hanya biaya-biaya luarnya saja kok. Nah, ada biaya nggak kelihatan kok. Contohnya itu seperti ini kok. Contohnya itu seperti gunung es kok. Atasnya emang kecil kok, tapi bawahnya itu gede banget kok. Ada biaya-biaya nggak kelihatan kok. Contohnya itu seperti akomodasi transportasi untuk keluar negeri kok. Nah, kalau kita berobat kan kita harus keluar negeri, itu kan harus menggunakan transportasi kok. Nah, akhirnya kalau sudah transportasi kan koko harus meninggalkan bisnis dan juga pekerjaan kok. Nah, kalau udah meninggalkan bisnis dan kerjaan itu ngaruhnya ke income dan juga gaji kok. Kan kalau kita ninggalin bisnis kan nggak ada pendapatan kok. Nah, akhirnya kepercayaan pelanggan dan juga pemasok itu juga berkurang kok. Nah, akhirnya masa depan karir itu juga terancam kok, gara-gara nggak ada pemasok juga, nggak ada pemasukan. Nah, akhirnya kita stres apa, stres mikiran cicilan rumah, cicilan mobil, dan biaya hidup sehari-hari, apalagi biaya hidup itu semakin naik kok. Nah, ini kalau di total kok biayanya itu 5 kali lebih besar dari biaya pengobatan kok. Itu gede banget kok. Nah, aku ambil permisalan kok, ada sepasang suami istri. Nah, dia mendapatkan income, lalu income-nya itu untuk biaya hidup kok. Nah, sisanya itu untuk tabungan dan juga investasi kok, untuk biaya kuliah anak, untuk tabungan masa tua. Nah, ini semua itu tujuan dari keuangan kok. Nah, aku ambil permisalan kok, contohnya Bapak A, dia umur 35 tahun, dia tidak merokok kok. Dia nabung di bank. Menurut kok ini bank yang terpercaya apa kok? Oh, BCA kok ya. Nah, dia bulan pertama dia nabung 10 juta, bulan kedua dia nabung 10 juta, bulan ketiga dia nabung 10 juta, dan bulan keempat dia terkena stroke. Nah, dia apakah bank bisa minjem nggak kok 1 M kok? Nah, nggak bisa kan kok. Nah, kalau nggak bisa, solusinya apa kok? Akhirnya jual rumah dan juga jual mobil kok. Nah, kalau jual rumah dan jual mobil masih belum mencukupi, akhirnya dia harus nyari pinjaman kok. Lah, zaman sekarang kok pinjaman mana yang mau minjemin kok? 1 juta, 1 juta aja sulit kok. Mana mau kok, apalagi 1 M. Nah, kalau nyari sumbangan sendiri kan belum tentu kok bisa cepet kok. Nah, kita kan butuhnya tuh sekarang kok. Nah, kalau butuh sekarang tuh ya nggak bisa kalau sumbangan kok. Jadi sumbangan tuh kan lama banget kok. Nah, ada contoh lagi kok, itu bank dan juga asuransi kok. Menurut kok asuransi yang bagus apa? Oh, AXA ya kok ya. Nah, eh ini apa, agennya siapa kok? Oh, oke oke. Iya ya kok.
aku ambil lagi permisalan lagi kok, yaitu dari asuransi kok. Nah, bulan pertama dia nabung 10 juta, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga juga 10 juta, bulan keempat bapak A terkena penyakit stroke. Kira-kira asuransi bisa cover gak kok? Bisa nutupin gak kok? Belum tentu kok. Kalau koko bilang bisa, belum tentu kok. Karena apa? Karena asuransi sendiri itu ada yang namanya itu inner limit kok. Nah, inner limit sendiri ini semisal contohnya seperti ini kok, biaya yang diajukan 1,9 M tapi yang dibayar 158 juta kok. Nah, sisanya 101,7 M. Nah, kalau kayak gini kok caranya kok, boncos kita kok. Sisanya kan kita nombok kok. Nah, rugi dong kalau kok bayar asuransi kok. Nah, ada lagi yang sesuai tagihan kok. Contohnya seperti ini kok. Ini asuransi yang bagus kok, yaitu dia diajukan 1,5 M lalu yang dibayar 1,556 M kok. Nah, ini asuransi yang bagus kok, bagus banget malahan kok. Nah, tapi menurutku kok asuransi sendiri itu belum bisa jadi solusi kok. Nah, permisalan kok, kalau misal ya menurutku kok orang yang sudah terkena stroke itu bisa kerja nggak kok kan? Nggak bisa kan kok ya. Jadi kan dia kan nggak ada income kok. Misal dia punya tabungan kok, lama-lama itu tabungan tuh bisa habis kok. Nah, kan juga ada yang namanya bayar premi terus kok. Bayar premi itu pasti jalan terus kok. Nah, dia punya solusi kok, yaitu apa bisnis yang, jadi menurutku kok asuransi itu juga belum bisa menjadi solusi kok. Nah, solusinya ini kok, yaitu namanya itu FSP kok, yaitu Financial Stability Program kok. Nah, ini program yang sedang kita kembangkan kok. Kita ambil contoh lagi kok, bulan pertama dia 3 juta, bulan kedua dia nabung 3 juta, bulan ketiga dia nabung 3 juta, dan bulan keempat dia juga kena penyakit stroke lagi kok. Nah, sama kok, kita tutup kok 1 M ini kok, untuk sama kayak asuransi kok. Tapi kita gak cuman bayar rumah sakit kok, tapi kita kasih 1 M cash untuk orang yang kena stroke kok, untuk biaya hidup kok. Nah, kalau kalau asuransi kan bayar premi terus kok, tapi di sini kok bulan 6, 7 dan lain-lain gak usah bayar kok sampai umur 65 tahun kok. Lalu kalau udah berubah tapi dia meninggal, misal kecelakaan kok, kita kasih lagi 1 M cash kok untuk keluarga yang mereka tinggalkan kok, dan kita kasih kartu sakti rawat inap on bill dan kamar VIP kok. Nah, menurut koko nih, bank dan juga bank asuransi kesehatan sama FSB kok bagus mana kok?